Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari ini yaitu tentang mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam novel sejarah. Mohon anak-anak diperhatikan dengan baik-baik. Mari mengingat kembali apa saja unsur kebahasaan teks novel sejarah. Pertama, kalimat bermakna lampau. Jadi, dalam teks sejarah banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Kedua, penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Terdapat konjungsi kronologis dan temporal. Seperti sejak saat itu, mula-mula, setelah itu, kemudian, dan lain-lain. Ketiga, kata kerja material, yaitu kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau pekerjaan. Contoh, bersimpuh, menatap, berlari, dan lain-lain. 4. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung di sini adalah sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Misal, mengatakan bahwa, mengungkapkan, menurut, dan lain-lain. Kelima, kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misal, menganggap, mencintai, membayangkan. Dan yang keenam ada penggunaan dialog. Penggunaan dialog di sini ditujukan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Dan yang terakhir, 7, ada penggunaan kata sifat. Kata sifat di sini tujuannya untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Baik anak-anak, sekarang kita simak hasil analisis unsur kebahasaan dalam novel sejarah dengan judul Kemelut di Majapahit. Ini saya ambil di buku paket Kemendikbud ya, pada halaman 36. Yang pertama, kaidah bahasa kalimat bermakna lampau. Kutipan teksnya berbunyi, setelah Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit, pertama bergelar Kertajasa Jayawardhana, beliau tidak melupakan jasa-jasa para senopati. Nah, di sini yang menunjukkan kalimat bermakna lampau yaitu yang saya garis bawahi, yaitu kata raja dan para senopati. Ini menunjukkan bahwa ia termasuk dalam bermakna lampau. Kemudian yang kedua, kaidah bahasa penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu. Nah, dalam kutipan teks di sini yang saya garis bawahi adalah kata ketika. Ketika Sang Prabu telah menikah dengan 4 putri mendiang Raja Kertanegara, telah menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Kemudian yang ketiga, kaidah bahasa penggunaan kata kerja material. Di sini saya ada tuliskan kutipan teks 2. Yang pertama, persaingan dalam memperebutkan cinta kasih dan perhatian Sri Baginda yang tentu saja akan mengangkat derajat dan kekuasaan masing-masing. Nah, dalam kalimat yang pertama, kata memperebutkan ini menunjukkan kata kerja material, yaitu berupa tindakan. Dan yang kedua, tak lama kemudian hanya suara derap kaki menggolamat yang berlari congkalang yang memecah kesunyian gedung kadipaten itu. Pada kalimat ini yang menunjukkan kata kerja material adalah kata berlari. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang keempat, penggunaan kalimat tidak langsung. Kutipan teksnya adalah, bagaimana Kakang Ronggolawe dapat mengatakan bahwa pengangkatan itu tidak tepat dan tidak adil. Nah, di sini menunjukkan
kalimat tidak langsung terdapat kata mengatakan dan terdapat tanda kutip ganda. Berikutnya yang kelima, kaidah kebahasaan penggunaan kata kerja mental. Kutipan teksnya adalah, kalau sang Prabu sendiri kurang menyadari akan persaingan ini, pengaruh persaingan itu terasa besar oleh para senopati. Di sini menunjukkan kata kerja mental adalah kata menyadari. Selanjutnya nomor 6, penggunaan dialog. Kutipan teksnya adalah, Kakang Ronggolawe, apakah maksudmu dengan ucapan itu? Yang hamba maksudkan tidak lain adalah pengangkatan Nambi sebagai pepatih Paduka. Di sini menunjukkan dialog, yaitu ada tanda kutip dan percakapan. Dan yang terakhir, ketujuh, kaidah kebahasaan penggunaan kata sifat. Pada kutipan teks yang pertama, mereka semua mengenal belaka, sifat dan watak Ronggolawe, Mojopahit yang gagah perkasa dan selalu terbuka, polos dan jujur. Nah, di sini yang menunjukkan adanya kata sifat yaitu polos, jujur, dan terbuka. Pada kutipan teks yang kedua, dia Gayatri yang bungsu ini memang cantik jelita seperti seorang dewi kayangan. Yang menunjukkan kata sifat pada kalimat yang kedua adalah kata cantik. Nah, anak-anak, itu hasil dari analisis teks cerita sejarah dari unsur kebahasaannya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang untuk menguji kemampuan kalian, saya akan memberikan penugasan. Penugasan: bacalah kembali teks yang berjudul Gajah Mada halaman 60 pada modul Bahasa Indonesia yang kalian punyai. Kemudian, identifikasikanlah kaidah kebahasaan di dalamnya. Kerjakan sesuai dengan contoh yang telah saya berikan tadi. Hasil penugasan bisa dalam bentuk ketikan rapi atau tulis tangan di buku tugas kalian masing-masing dan kirimkan melalui Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.